Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Choi TV ya. Di video kali ini aku akan melanjutkan ceritaku yang kemarin tentang cerita kehidupanku sebelum berangkat ke Jepang ya. Buat yang penasaran, ikuti terus videonya setelah pesan-pesan yang berikut ini ya. Ngombe dulu. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan kalian klik tombol subscribe, kalian sudah membantu channel ini untuk terus maju dan berkembang. Selamat menonton. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ceritaku ya. Yang kemarin terakhir sampai mana ya? Lupa aku. Oh iya. Jadi kemarin itu ceritanya sampai aku disaranin sama senseiku untuk ngambil job pertanian ya teman-teman. Terus aku ngikut saran senseiku ngambil job pertanian lah. Nah habis itu kita ada jadwal buat Mensetsu job tuh ke Semarang. Padahal posisi itu aku baru belajar bahasa Jepang sekitar 1 bulan teman-teman. Jadi belum terlalu paham lah dengan bahasa Jepang. Terus aku kayak pas mau berangkat ke Semarang itu kayak gugup gitu teman-teman. Nanti gimana ini kalau ditanya-tanyain, terus jikosoke aja pakai bahasa Jepang masih belum bisa, masih terbata-bata gitulah ceritanya. Nah terus sama senseiku, nggak apa-apa nanti pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa kok. Oke. Ngomongnya kesel ya Bobi ya. Setelah itu aku jadi agak tenang sedikit ya teman-teman. Akhirnya kita berangkat ke Semarang, naik mobil dianterin sama senseiku ya, satu angkatan, sekitar 10 orang ya kita ke Semarang. Terus sampai Semarang itu ternyata di sana banyak banget teman-teman orang-orang yang datang Mensetsu job itu ya, dari berbagai LPK di Jawa Tengah lah ceritanya. Kurang lebih sekitar 500 orang. Soalnya itu kayak gedungnya itu penuh, bahkan sampai ada yang nggak bisa masuk teman-teman, di gedung Semarang lah, gedung apa namanya aku juga kurang tahu itu. Terus akhirnya di sana itu kan acaranya kayak penyuluhan gitu, sosialisasi tentang program kerja di Jepang gitu ya. Nah habis acaranya itu selesai, kita baru tuh diwawancarai kayak Mensetsu job gitu, ditanya-tanyain kamu nanti kalau ke Jepang ngambil job apa gitu. Tenan porai loh, cerita tenan mau gerah iki. Terus akhirnya pas giliranku aku ditanyain tuh, aku jawabnya pakai bahasa Jepang campur bahasa Indonesia lah, sesuai saran dari senseiku tadi ya. Kan nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Dan aku ngambil job pertanian pada saat itu. Terus setelah selesai kita Mensetsu job, senseiku itu bilang di Mensetsu tadi ternyata udah harus bayar 7 juta teman-teman. Nah uang 7 jutanya itu diambilkan dari yang 17 juta yang dibayar di awal LPK tadi, yang 10 buat LPK, terus yang 7 jutanya buat penyalur ini, yang buat Mensetsu job ini. Tapi total dari harga jobnya ternyata adalah 25 juta teman-teman. Wah akhirnya aku jadi mikir gini, nah masih bayar lagi toh ternyata. Kirain udah 17 juta udah sampai berangkat. Tenan aku, tenan gitu ya. Iklannya kemarin 17 juta udah sampai berangkat gitu, ternyata masih harus disuruh bayar lagi teman-teman. Tapi kata senseiku nanti nggak apa-apa dibayar, kalau udah sampai Jepang, udah sampai kerja di Jepang nggak apa-apa dicicil gitu ya ceritanya. Terus akhirnya kita pulang dari Semarang, kayak kecewa lah, sedikit kecewa karena udah tahu masih ada harus yang dibayarkan lagi, itu sedikit kecewa aku teman-teman. Banyak juga sih teman-temanku yang kecewa dengan hal itu, karena kenapa kok nggak bilang di awal gitu kalau masih harus bayar lagi ya. Terus akhirnya setelah Mensetsu kita belajar bahasa Jepang lagi, nyelesain Minani Honggo 1 itu ya,
sampai bab 25. Terus setelah Minani Hunggu selesai, kita itu langsung dihajar lagi teman-teman, langsung dihajar dengan materi job yang kita ambil. Nah, kan aku kebetulan ngambil job pertanian nih. Nah, akhirnya aku belajar tentang bidang pertanian Jepang kayak gimana, terus cara bertani di Jepang kayak gimana, terus gimana cara untuk merawat tanaman-tanamannya. Pokoknya kita belajar dari buku materi pertanian itu. Ternyata aku mikir gini, ternyata nggak cukup cuma pengalaman jadi petani desa gitu ya. Ternyata kita juga harus dituntut belajar lagi tentang pertanian yang ada di Jepang gitu ya. Omongnya kesel ya Bobi ya. Terus setelah belajar 1 bulan tentang job di bidang pertanian ini, kita langsung didaftarkan sama senseiku untuk mengikuti tes teman-teman. Kebetulan tesnya itu ada di Surabaya sama di Jakarta ya, pada saat itu ya, karena belum terlalu ramai lah. Kalau sekarang mungkin ada di Semarang, terus ada di Jogja juga ada, terus di Medan juga ada itu. Kalau dulu masih di Jakarta sama Surabaya aja teman-teman buat tes SSW itu. Karena kita belajarnya berada di Jawa Tengah, kita milih di Jakarta teman-teman tempat tesnya itu. Ceritanya biar bisa sambil jalan-jalan gitulah ke Jakarta kan. Terus kita didaftarin, habis itu sehari sebelum hari H itu kita berangkat teman-teman, naik mobil temanku sama mobil senseiku ya. Pakai 2 mobil. Kebetulan temanku itu ada yang udah jadi bapak-bapak ya teman-teman. Usianya sekitar 30 tahunan lah pokoknya. Tapi dia tuh masih semangat buat belajar bahasa Jepangnya. Terus akhirnya sehari sebelum hari H itu kita berangkat. Sampai di Jakarta itu sore teman-teman. Terus kita nyari-nyari hotel buat nginep lah semalam gitu, daripada nanti tidur di mobil kan capek, malah besoknya pas mengikuti tes nggak bisa maksimal ya teman-teman. Tesnya itu di Jakarta mana ya? Jakarta Utara kalau nggak salah teman-teman. Pokoknya di salah satu universitas gitulah. Oh, ngono tau ceritanya. Ya. Setelah itu besoknya kita tes tuh di gedung universitas itu ya. Kebetulan itu kita tesnya di lantai paling atas teman-teman. Jadi itu pengalaman pertamaku naik lift ya. Sampai lantai 15 itu pertama kali naik lift ya, rotok ndredeg lah ceritanya. Ya wong desa atau numpak lift ya gumun ya sampai Jakarta. Be aja. Terus akhirnya kita tes dan alhamdulillah aku lulus teman-teman. Tapi ada satu temanku yang nggak lulus itu teman-teman di saat tes SSW itu ya. Padahal temanku satu itu saat belajar bahasa Jepang di LPK itu dia paling pintar teman-teman. Pokoknya dia paling dominan lah di dalam belajar saat di kelas itu. Aku sampai insecure pas awal-awal belajar di sana itu. Wah, ini teman-temannya pada pintar-pintar semua. Aku kayak masih goblok sendiri lah ceritanya gitu ya. Oh, ngono tau ceritanya. Ya. Aku juga nggak mengira kok dia bisa nggak lolos gitu, padahal soalnya pakai bahasa Indonesia dan bisa dinalar lah teman-teman ceritanya gitu. Terus akhirnya setelah pulang dari Jakarta kita mampir-mampir dulu ke kayak kafe-kafe di Jakarta gitu ya. Kita nyantai-nyantai dulu setelah lulus tes ya kan. Ya kita ngobrol pakai bahasa Jaksel gitulah yang kayak literally, terus which is, terus lu di mana ini? Lo dari Jawa ya? Gue udah di Jakarta nih. Pokoknya kayak gitu-gitulah. Kita bercanda tawa pakai kayak jadi anak Jaksel gitu pokoknya. Omongnya kesel ya Bobi ya. Terus akhirnya setelah itu kita pulang ya teman-teman. Setelah tes itu pulang dari Jakarta ya. Terus setelah itu kayak corona itu semakin diperketat teman-teman.
Jadi kayak ada pembatasan gitulah ceritanya. Harus pakai masker, terus dilarang keluar rumah, terus cuci tangan pakai hand sanitizer, terus bahkan sampai sholat pun itu dulu kayak di jarak gitu ya teman-teman, 1 meter gitu ya. Tenan wi, tenan. Terus habis itu kita tuh disaranin sama senseiku buat pulang ke rumah masing-masing buat belajar bahasa di rumah ya ceritanya, karena corona semakin ketat ya itu. Kebetulan itu pas di akhir Ramadan ya teman-teman. Kita pulang ke rumah masing-masing. Ada yang naik kereta, ada yang naik bus, terus ada yang dijemput keluarganya pakai mobil, ada yang naik motor karena rumahnya dekat. Nah kebetulan aku itu pulangnya terakhir ya teman-teman. Kita kan lakon ya, lakon yang mulai carry toh. Itu aku pulangnya pakai GrabCar ya. Dari LPK aku naik GrabCar sampai terminal, terus baru naik bus teman-teman. Nah kebetulan itu busnya nggak bisa antar provinsi ya teman-teman, cuma bisa sampai Sragen aja, jadi nggak bisa sampai Ngawi ya teman-teman. Terus aku turun di Sragen, terus dari Sragen ke Ngawi terpaksa aku harus naik ojek teman-teman. Nah pas naik ojek itu kebetulan uangku ngopres banget teman-teman, cuma sisa 100.000 ya. Terus akhirnya aku tanya ke bapaknya tukang ojek, pinten pak niki ojek ya, nek dugi Mantingan Ngawi pinten nggih, aku tanya gitu teman-teman. Terus bapaknya jawab, 100 mas tekan Mantingan, aduh soalnya Sragen Mantingan. Terus akhirnya tak nyang teman-teman, 50 angsal boten pak nggih, niki artone kanton 50 teh gitu ya teman-teman. Terus akhirnya bapaknya bilang gini, gak oleh mas, aduh soalnya Ngawi ki bensin ini saiki larang, bapaknya bilang gitu ya teman-teman. Terus akhirnya kita tawar menawar tuh di situ, dan kita deal di harga 70 ya. Terus akhirnya aku dianterin bapaknya itu sampai Ngawi, dan dari Mantingan Ngawi aku dijemput masku ya, dijemput masku yang nganter pas ke LPK itu pakai motor lagi teman-teman. Pokoknya ribet banget lah ceritanya pas pulang itu. Terus sampai rumah kita masih harus disuruh lapor ke balai desa ya teman-teman, karena itu pas coronanya lagi ketat-ketatnya ya. Orang-orang yang dari luar kota kalau mau masuk ke desa harus lapor dulu, harus didata dulu, dan harus diisolasi dulu lah. Terus akhirnya aku sama masku itu disewomprot pakai hand sanitizer yang di tank itu, tank obat itu, disewomprot gini. Terus aku mikir, batinku iki wong apa tanduran dadi obat kayak gini iki. Aku mikir gitu ya teman-teman. Terus akhirnya setelah itu kita pulang, terus aku diisolasi selama kurang lebih 2 minggu ya teman-teman. Aku cuma di rumah tidur, makan, reban, ngerti wes sorry enggak ya teman-teman. Aku tapi juga belajar bahasa Jepang sendiri. Terus setelah 2 minggu isolasi selesai, aku tuh udah dibolehin keluar rumah itu ya teman-teman. Tapi aku kayak masih dijauhin sama orang-orang gitu loh, kayak masih dikucilkan lah. Mungkin mereka takut ya, karena aku pikirnya mungkin bawa corona apa gimana gitu, pokoknya kayak masih dijauhin lah. Ngomongnya kesel ya Bobi ya. Terus akhirnya kita belajar sendiri bahasa Jepang di rumah kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan gitu ya, sambil menunggu coronanya agak mereda gitu. Terus akhirnya kita disuruh daftar tuh sama senseiku, disuruh daftar tes bahasa Jepang ya teman-teman. Tesnya namanya JFT Basic A2, itu setara sama dengan N4 ya teman-teman, JFT Basic itu. Terus akhirnya aku sama teman-temanku, kebetulan kita kan rumahnya rata-rata di Jawa Timur kan, jadi kita janjian tuh buat tesnya di Surabaya aja biar nanti bisa reuni gitu ya. Akhirnya kita janjian, terus kita tes di Surabaya tuh. Pas ke Surabayanya aku
Enggak sendirian teman-teman, aku ngajak temanku yang dari Ngawi buat nemenin aku tes ya teman-teman. Namanya itu Mas Gepeng ya. Mungkin karena orangnya kecil ya, jadi dipanggil Gepeng gitu ya. Terus akhirnya aku berangkat dari Ngawi ke Surabaya sama si Gepeng ini, naik bus. Terus singkat cerita sampai Surabaya itu kita datang paling awal ya teman-teman. Nah, karena baterai HP ku ini habis, terus aku inisiatif buat nyari colokan teman-teman. Kan itu tempat tesnya kayak di ruko-ruko gitulah pokoknya. Aku nyari colokan di situ, terus dapet lah aku ngecas HP ku di situ ya, karena baterainya tadi habis buat buka map pas di perjalanan tadi ya. Terus akhirnya tahu nggak ceritanya kayak gimana? Aku dimarahin cowok sama pemilik rukonya. Mas, ngapain kamu mas? Nyolong listrik ya kamu? Dimarahin gitu. Terus akhirnya aku minta maaf dan pindah lokasi teman-teman ya. Daripada ada apa-apa nanti malah susah sendiri, akhirnya aku pindah lokasi. Terus kita tes tuh, tes bahasa Jepang. Dan kebetulan saat itu aku lulus ya teman-teman. Aku sendiri yang lulus ya dari tes tersebut ya. Teman-temanku masih belum berhasil ya intinya. Cerita tenan pora ki. Setelah tes itu kan aku jadi kayak seneng banget lah ceritanya. Aku bawa kabar gembira buat ibuku nih, pulang dari Surabaya. Alhamdulillah lulus tes. Terus pikirku aku tinggal sedikit lagi nih perjuanganku buat berangkat ke Jepang gitu ya. Terus akhirnya setelah aku lulus tes bahasa sama SSW itu, aku dipanggil lagi teman-teman ke Jawa Tengah buat mengikuti diklat ya. Tapi ini beda lagi teman-teman, kayak orang-orangnya tuh kayak beda lagi. Jadi yang ikut di diklat ini cuma orang-orang yang udah punya sertifikat SSW dan juga sertifikat bahasa ya. Kita terus diklat di Jawa Tengah kurang lebih sekitar 45 hari ya itu. Kita memantapkan bahasa sama kaiwa buat percakapan sama orang Jepang nanti ya. Terus kayak kita belajar fisik juga di sana teman-teman. Pokoknya memantapkan biar nanti di Jepang nggak kaget lah. Karena kan beda ya suasana kerja di Jepang sama di Indonesia gitu ya. Terus akhirnya di diklat itu kontrak kerja satu persatu turun teman-teman. Ada yang penempatan di kota, ada yang di desa, terus pokoknya berbagai macam lah. Nah tapi masih ada satu persyaratan lagi itu yang belum keluar itu, yaitu COE ya teman-teman, Certificate of Eligibility ya. Nah COE ini tuh cuma bisa dikeluarkan oleh pihak imigrasi Jepang ya teman-teman. Jadi turunnya itu bervariasi tergantung dari penempatan kita di mana ya. Ada yang sekitar 4 bulan sampai 6 bulan lah kata senseiku gitu ya. Terus setelah diklat selesai, sambil menunggu COE turun, aku inisiatif tuh buat bekerja ya teman-teman. Daripada di rumah cuma nyusahin orang tua ya, lebih baik kita kerja lah biar bisa bantu nyicil hutangnya, mikirku gitu kan. Terus akhirnya aku ditawarin sama temanku buat kerja di Kalimantan. Kebetulan temanku udah kerja di Kalimantan sekitar 1 tahun ya, di bidang pengukuran tanah atau pengukuran sertifikat ya. Terus aku daftar di lowongan tersebut dan akhirnya aku wawancara online, terus diterima teman-teman. Alhamdulillah aku diterima di pekerjaan tersebut. Dan aku berangkat tuh ke Kalimantan, naik pesawat ya teman-teman. Pengalaman pertama juga itu naik pesawat ya. Orang desa naik pesawat pertama kali ya agak ndredeg ya. Nanti gimana kalau jatuh, terus nanti pas di bandara check-innya gimana, terus naiknya gimana, pokoknya bingung lah. Setelah bekerja di Kalimantan sekitar 7 bulan, aku jadi mikir gini teman-teman. Loh, COE ku kok gak ndang mudun-mudun, iki enek apa iki ya? Aku mikir gitu teman-teman, kayak kebingungan ini. Yang lain teman-temanku juga sama, ini kenapa ya, ada apa ya? Terus akhirnya kita cari informasi,
tanya-tanya ke sensei-sensei, ternyata kita ditipu teman-teman sama pihak penyalurnya. Tenan pora loh, cerita tenan mau gairah iki. Jadi ceritanya gini teman-teman, uang yang kita bayarkan buat job itu diselewengkan ya, tidak dipakai buat bayar perusahaan atau tidak dipakai buat mengurus dokumen-dokumen kita ya teman-teman, malah diselewengkan buat main trading ya sama penyalurnya ya. Itu dulu total kerugiannya dulu semua kandidat sekitar 500 orang itu sekitar 5M teman-teman. Bayangin kalau satu orang bayar 10 juta, 500 orang sudah 5M ya itu. Nah, akhirnya kita kayak gimana ini kok nggak ada kejelasan gitu. Terus akhirnya kita lapor ke polisi ya itu. Kita udah berusaha lapor ke Polda Jawa Tengah ya kalau nggak salah itu. Tapi kasus ini tuh nggak ditangani dengan baik teman-teman oleh Poldanya. Mungkin karena pihak penyalurnya ini kayak punya backingan yang gede gitu teman-teman, atau nggak tahu kenapa ya. Pokoknya kayak kasusnya ini nggak ditangani dengan baik lah. Tadi dibiarin begitu saja gitu ya kasusnya. Terus akhirnya pada saat itu aku bingung teman-teman. Ini gimana ini, udah ngabisin uang banyak tapi kita ditipu. Terus aku nanti bilang ke orang tua gimana ya. Aku pokoknya bingung sendiri teman-teman pada saat itu ya. Terus akhirnya aku pendam lah masalah itu sendiri ya teman-teman. Aku nggak berani cerita sama orang tuaku, aku nggak berani cerita sama ibuku, pokoknya tak tutup sendirilah. Setelah itu kan aku pulang kerja dari Kalimantan ya. Nah bener tuh, aku ditanyain sama ibuku teman-teman, kapan le nek berangkat, kok wis enek setahun punjul kok randang mangkat yang Jepang gitu. Aku jawab gini ya teman-teman, sik nunggu COE bu, sik mbah iki ro ngerti suwi banget tok, liyane ya ngono kok. Akhirnya aku jawab gitu teman-teman ya, padahal itu aku menutupi masalahku ya, karena aku nggak berani cerita, soalnya nanti kalau aku cerita bakal kayak ada masalah baru gitulah pokoknya. Lebih baik masalah ini tak pendam sendiri aja, biar nanti kalau udah tenang suasananya aku baru bercerita gitu ya teman-teman. Sampai-sampai pas lebaran itu aku jadi takut sendiri teman-teman buat ketemu keluarga besar lah di momen kebersamaan itu ya. Kalau pas lebaran gitu kan biasanya kan ditanya-tanyain kan, kapan nih berangkat ke Jepang, terus biasanya kapan nikah, terus pokoknya kapan gitu ya. Ya tak jawab, masih menunggu persyaratan yang belum keluar, masih ditanganin gitu ya pokoknya ceritanya. Ini kita ditipu, malah nanti gimana gitu ya kalau diungkapin cerita yang sebenarnya ya. Jadi lebih baik masalahnya tak pendem sendiri aja, nanti kalau ada waktu yang udah mendingan atau kalau udah tepat waktunya baru aku cerita gitu ya teman-teman. Nah, mungkin segitu dulu aja ya teman-teman ceritaku di bagian isi ini ya. Gimana menurut tanggapan teman-teman ceritanya? Apakah ceritaku ini menginspirasi kalian atau enggak ya? Nanti tulis di kolom komentar ya teman-teman. Nah, mungkin segitu aja dulu ya teman-teman. Jadi, nanti aku akan lanjutkan ceritanya di bagian ketiga ya teman-teman, yaitu bagian penutup ya. Buat yang penasaran, tunggu ya videonya teman-teman. Ya udah, mungkin sekian dulu video kita kali ini. See you in the next video teman-teman. Dan bye bye. Mata nih. Cerita terus langsung.